kamu akan bertanya, terus apa faktor dari segala ini? Ya, curah hujan yang tinggi lah. Apa itu curah hujan? Biar temanku yang jelaskan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dalam milimeter dan digunakan untuk mengetahui kondisi cuaca dan iklim di daerah tersebut. Pengukuran ini membantu kita memahami kondisi cuaca dan iklim di suatu daerah. Tapi, apa dampaknya ya kalau begitu? Ya, inilah. Berdasarkan CNBC, 3 provinsi dengan kasus banjir terbesar pada tahun 2025 adalah 1. Jawa Tengah dengan 132 kasus. Besarnya debit air dan kuatnya arus membuat mobil milik salah seorang warga yang diparkir di depan rumah hanyut. Banjir juga membuat talut sepanjang 60 meter longsor, saudara. 2. Jawa Timur dengan 154 kasus. Banjir bandang yang membawa material kayu dan bebatuan membuat warga desa Gunung Sari, Kecamatan Pedesan, Bondowoso panik pada Senin sore. Air dengan cepat meluap dari Sungai Peh dan menghantam. Dan 3. Jawa Barat dengan 168 kasus. Kini Jawa Provinsi Barat dengan kasus banjir pada terbanyak Kamis 4 se-Indonesia Desember. tahun ini. Detik-detik banjir bandang tersebut viral di media sosial. Wilayah yang saat ini tengah diguyur hujan deras adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Intensitas hujan juga diprediksi meningkat di sejumlah wilayah seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, hingga Jakarta. Curah hujan yang tinggi dapat memicu terjadinya bencana banjir. Hal ini dipicu karena cuaca yang ekstrem dan aliran sungai yang tidak dapat menampung banyaknya debit air. Selain itu, kurangnya daerah resapan juga menjadi pemicu terjadinya banjir. Karena banjir, orang pun sulit mengakses layanan makanan yang matang atau siap saji seperti market umum dan restoran fast food. Terus, pendistribusi BBM dan gas LPG menjadi terhambat sehingga makanan mentah atau dingin pun tidak dapat dimasak sehingga tidak layak dikonsumsi. Get what I mean? Pertama, kamu harus masak sendiri. Terus bahan bakar untuk memasak pun tidak tersedia. Serba salah kan? Terus gimana solusinya, Lukas? BBM tak jumpa, rakyat mendesak. Apa yang bisa kita lakukan? I have an idea. Karena Indonesia sedang mengalami puncak dari curah hujan pada masa kini, air yang banyak tersebut pasti akan menyebabkan banjir bandang. Nah, karena itu, kenapa tidak menggunakan air itu saja sebagai bahan bakar alternatif, ya kan? Ini dia, kompor berbahan bakar air. Inilah prosesnya. Dimulai dengan proses filtrasinya, yaitu memerlukan toran. Toran ini berfungsi menampung air hujan supaya dapat difiltrasi dan dapat disimpan untuk proses water stove. Dimulai dengan masuknya air hujan ke dalam proses filtrasi batu kali, lalu setelah proses pengedapan dia memasuki ke tahap yang banyak, yaitu ijuk, pasir halus, ijuk, pasir halus lagi, dan seterusnya sampai memasuki arang tempurung kelapa untuk filtrasi bau, rasa, dan zat kimia, lalu memasuki pasir silika atau pasir halus, lalu bebatuan sampai masuk ke tahap penampungan. Sekarang perhatikanlah skema berikut. Setelah air berhasil difiltrasi dan ditampung oleh toran, air itu pun pergi dan memasuki 3 chamber berbeda. Chamber pertama adalah elektrolisis, di mana gas hidrogen dan gas oksigen dipisah melalui katoda dan anoda. Lalu chamber kedua adalah chamber differentiator, di mana gas hidrogen tersebut dipisah dan mengalami proses sterilisasi. Setelah itu, chamber ketiga adalah tabung gas hidrogen, di mana gas hidrogen itu dimasukkan khusus ke dalam tabung tersebut dan melalui selang ia memasuki ke alat yaitu burner, di mana gas hidrogen itu pun dibakar dan menjadi bahan bakar alternatif. Simpel bukan? Oh ya, saya juga sudah melaksanakan wawancara dengan salah satu
ahli dari fisika yang akan menjelaskan tentang proses elektrolisis dan menjelaskan detail lainnya terkait pengembangan dari kompor ini. Ayo kita simak videonya. Selamat sore Pak Ahmad, saya Lukas. Saya akan menanyakan pendapat Bapak tentang beberapa hal, yaitu Baik, jadi dalam elektrolisis cairan atau larutan pasti membutuhkan katoda dan anoda. Pada katoda, 4 molekul air menerima 4 elektron sehingga bereaksi dan menghasilkan 2 molekul gas hidrogen dan 4 ion hidroksida. Pada bagian anoda, 2 molekul air terurai menjadi gas oksigen, 4 ion hidrogen, dan 4 elektron. Nah, 4 elektron dari anoda ini yang akan disalurkan ke katoda untuk bereaksi dengan 4 molekul H2O. Dari sini ya, terbentuklah gas H2 atau hidrogen dan gas oksigen. Yang mana gas hidrogen ini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari sebagai alternatif bahan bakar LPG atau liquid petroleum gas begitu. Kompor ini bisa disempurnakan dengan mengimplementasikan hydrogen fuel cell pada kompor. Bisa dibuat suatu pembangkit listrik yang melakukan elektrolisis air seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan menyalurkan gas hidrogen yang dihasilkan ke rumah tangga dan industri yang membutuhkan. Betul, selama ada kebijakan yang membuat pembangkit listrik ini bisa berjalan dengan baik dan hidrogen fuel cell ini bisa diproduksi secara massal. sekian untuk hari ini. Terima kasih ya Pak. Amin. Sama-sama. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Katrin. Jadi ini pertanyaannya hanya 2 saja ya. Pertama, bisakah Ibu Katrin jelaskan singkat saja tentang elektrolisis air yang diterapkan pada kompor berbahan bakar air? Jadi proses elektrolisis itu kan proses kimia untuk memproses senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi air ini berarti karena air H2O berarti dipisahkan jadi oksigen dan hidrogen. Nah itu pakai arus direct current listrik. Dan nanti ada katode dan anode dialiri arus listrik, dan katode anode itu ada dimasukkan ke elektrolitnya. Nanti itu akan memisahkan H2O air jadi oksigen dan hidrogen. Nah di sini itu memungkinkan secara teori ya memakai hidrogen untuk bahan bakar. Nah, dan kedua, menurut Ibu, apakah kompor berbahan bakar air ini dapat dikembangkan dan disempurnakan di masa yang mendatang? Sebenarnya kalau teori mungkin saja, tapi kenapa kita harus menggunakan hidrogen? Sedangkan kita butuh bahan bakar, tapi untuk bikin proses elektrolisis ini kita butuh listrik juga, kan? Jadi harus dipikirkan apakah itu benar-benar efisien untuk pakai hidrogen buat bahan bakar, sedangkan prosesnya aja kita membutuhkan listrik. Terus kita juga harus pikirkan bagaimana amannya, karena hidrogen itu sangat rentan terhadap api. Apakah aman hidrogen digunakan bahan bakar untuk kompor? Ya sih, baiklah. Sekian untuk pertanyaannya, terima kasih dan Tuhan memberkati ya. Ya, sama-sama. Jadi sekarang pada jam 1:38 PM pada tanggal Desember 27 hari Sabtu 2025, kami sudah tiba Kuala Namu International Airport yang berlokasi cukup jauh tapi tidak terlalu jauh dari tebing tinggi, tetap dalam provinsi Sumatera Utara, dan kami akan menginterview dan bertemu dengan dua tokoh, yaitu dua korban dari banjir yang sangat besar ini, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan semua progres bisa berjalan penuh. Let's go, come on. Oke,
kami sudah tiba di Kota Tebing Tinggi, dibuktikan dengan tepat yaitu kantor wali kota Tebing Tinggi. Sekarang saya akan mulai mewawancarai kedua korban, yaitu Pak RT dan juga salah satu korban warga dari sebuah kompleks lainnya. Mari kita lanjut. Let's go. Pagi semuanya, sekarang saya berada di Kabupaten Tebing Tinggi. Saya bersama Ketua RT Pak Ando. Jadi pertanyaan pertama, bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai banjir di lokasi tempat tinggal Bapak, lebih tepatnya di Kabupaten Tebing Tinggi? Ya, tepatnya di Tebing Tinggi memang dari 2 hari hujan terus dari arah Cianjur sana, sehingga menyebabkan sungai di sini yang di tengah kota ini, Sungai Padang, meluap karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga air sampai setinggi badan ya di tengah kota tersebut. Ya mungkin hujan masih terus berlanjut, kemungkinan ini akan lama surutnya. Nah, karena begitu, bagaimana pasokan BBM dan LPG pada saat pasca banjir tersebut? Pasokan BBM ya, ini saya lihat agak tersendat memang. Seperti tadi ada adik saya mencari BBM sangat sulit sampai mengantri ya, pasokannya juga terbatas. Banyak yang dijual-jual sekarang di pinggir jalan itu 1 liternya sudah 50.000 ya, cukup sulit nih sekarang nyari BBM. Kalau ada aja udah bersyukur ya, sampai menunggu bermalam-malam karena memang di posisi Belawan ya, sekarang kapal tidak bisa bersandar sehingga pasokan BBM sulit. Nah yang saya lihat di berita memang ini tangki-tangki dari Pekanbaru didatangkan untuk memasok BBM dari ke Sumatera Utara. Baik. Nah, bila ada alternatif kompor yang bahan bakar air untuk memasak rumah, bagaimana pendapat Pak Ando? Apakah mau menggunakannya? Saya baru mendengarkan itu pasokan BBM dari air ya. Ya, jadi kita memasak dengan kompor yang menggunakan air hujannya sebagai bahan bakarnya gitu. Itu sangat bagus, sangat saya tertarik jika ada. Apakah Anda akan sangat membutuhkan kompor berbahan bakar air itu, terutama pada saat pasokan BBM dan LPG terhambat di daerah tempat tinggal Anda pada saat pasca banjir? Nah, itu sangat membantu jika bisa, karena pasti saat banjir air cukup banyak, jadi kita gampang menggunakan air tersebut untuk bahan bakar. Kalau memang itu bisa, sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak. Oh, terima kasih. Saya akan lanjut ya. Terima kasih. Oke. Jadi saya sudah bekerja sama dengan salah satu warga dari Kabupaten Tebing Tinggi ini. Pertama, bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai banjir di lokasi tempat tinggal di Kabupaten Tebing Tinggi tersebut? Bisa. Dulu itu waktu masa banjir itu banjirnya memang sampai ini perutnya sudah ada. Terus juga kan jalan banyak yang putus, jembatannya putus karena banyak golongan kayu lewat dari bawah sungainya. Nah, bagaimana pasokan BBM dan gas LPG pada saat pasca banjir tersebut? Jadi pasokan itu kan karena terbawa banjir jadinya berkurang pasokannya. Jadi kan warga kan jadi banyak yang ngantri beli BBM, beli gas LPG. Tapi semua tokonya pada kosong. Nah, gini, bila ada alternatif kompor berbahan bakar air untuk memasak di rumah, jadi kayak untuk air hujan ini pakai sebagai bahan bakar untuk kompor sehingga bisa memasak atau memasakkan apapun daripada harus pakai gas LPG. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda mau menggunakannya? Ya mau nggak mau harus digunakan karena kan untuk bertahan hidup. Kan gas LPG kan nggak ada, pasukan bahan bakar juga terbatas. Ya juga sih. Tapi kalaupun ada yang sudah menggunakan bahan bakar air sebagai bahan bakar kompor tersebut, apakah Anda akan sangat membutuhkan kompor tersebut, terutama pada saat pasokan BBM dan gas LPG terhambat di daerah tempat tinggal Anda pada saat pasca banjir? Ya tentu sangat butuh. Itu alasannya karena kan
mungkin kita karena banjir makan dan minum kan, Itu sih. jadi mati kelaparan. Nah, saya harap dengan ide ini semua bisa berjalan lancar dan bisa menjadi berkat bagi kabupaten ini. Terima kasih ya, Pak. Saya selalu ya. Inilah video kami tentang kompor berbahan bakar air. Semoga bermanfaat bagi semua. Apapun masalahnya dapat diselesaikan bersama. Dan sekali lagi, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.